Kini, lautan sedang mengalami demam. Ini, karena suhu permukaan laut telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Para ilmuwan percaya bahwa cuaca El Nino yang membayangi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tapi rekor panas adalah bagian dari tren yang mengkhawatirkan. Lautan menghangat. Pemanasan global yang disebabkan oleh manusia meningkatkan suhu rata-rata setiap tahun. Pemanasan sebesar apapun, sekecil apapun, akan berdampak besar pada kehidupan laut, intensitas badai, dan lainnya. Mengapa lautan memanas? Manusia telah membakar bahan bakar fosil dalam jumlah besar sejak revolusi industri dimulai beberapa ratus tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu, masyarakat juga menebangi hutan tanpa pandang bulu. Aktivitas sehari-hari juga memompa karbon dioksida, pengikat panas ke atmosfer bumi. Hanya sekitar 1% dari semua panas yang terperangkap tetap berada di atmosfer. 1%, tapi pengaruhnya sangat besar. Panas yang terperangkap telah menghangatkan udara di permukaan bumi. Rata-rata sekitar 0,6 derajat Celcius selama 2 abad terakhir. Sebagian besar sisa panas yang terperangkap diserap oleh samudra luas di planet ini. Sejak tahun 1970-an, lautan telah menyerap lebih dari 90% dari semua kelebihan energi panas yang diserap oleh karbon dioksida. Lautan sangat besar, dan air membutuhkan lebih banyak energi untuk memanaskan daripada udara. Tapi, pemanasan semakin cepat. Permukaan laut menghangat sekitar 24% lebih cepat dari beberapa dekade lalu. Dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah di masa mendatang. Pemanasan lautan merusak kehidupan laut. Permukaan laut hingga ketinggian sekitar 700 meter menyerap sebagian besar kelebihan panas. Beberapa ribu meter dasar laut tidak kebal terhadap ini. Mereka menyerap sepertiga lagi dari panas ekstra. Namun, permukaan atas laut menghangat paling cepat, hingga kedalaman sekitar 76 meter. Permukaan laut bagian atas telah menghangat rata-rata sekitar 0,11 derajat Celcius per dekade. Sejak tahun 1970-an. Gelombang panas laut juga meningkat frekuensi dan intensitasnya. Jumlah hari yang diklasifikasikan sebagai gelombang panas telah meningkat lebih dari 50% selama 1 abad terakhir. Selama panas ini, suhu di dekat permukaan laut bisa naik beberapa derajat di atas rata-rata. Sebagian besar penghuni lautan, dari plankton hingga ikan atau paus, hidup di bagian atas lautan. Mereka tinggal di zona di mana suhu naik lebih cepat. Banyak dari organisme laut ini sensitif terhadap perubahan suhu kecil atau jangka pendek. Misalnya, karang beradaptasi dengan baik dengan suhu air tempat mereka hidup. Pemanasan hingga 1 derajat Celcius saja bisa membuat mereka stres. Hal ini dapat menyebabkan pemutihan karang. Artinya, karang memuntahkan ganggang simbiotik yang hidup di dalamnya, dan biasanya memberi mereka banyak energi. Terkadang karang dapat pulih dari peristiwa pemutihan ini. Terkadang karang tidak bisa bertahan hidup. Pemanasan laut
menyebabkan badai yang lebih kuat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa lautan yang lebih hangat akan menyebabkan badai di masa depan. Misalnya, angin topan dan siklon tropis lebih kuat. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa badai akan menjadi kategori 4 atau 5 pada skala intensitas badai Saffir-Simpson. Lautan yang lebih hangat meningkatkan badai dan hujan lebat. Pemanasan lautan menyebabkan permukaan laut naik. Air panas membutuhkan lebih banyak ruang daripada air dingin. Saat lautan menghangat, mereka mengembang. Saat lautan tumbuh, permukaan laut naik. Contohnya tahun 1971 dan 2010. Pemanasan permukaan laut ini menyebabkan permukaan laut naik sekitar 8/10 mm per tahun. Ekspansi termal menyebabkan sekitar setengah dari semua kenaikan permukaan laut yang diamati di planet ini sejauh ini. Situasi ini jauh lebih besar daripada mencairnya es di Greenland, atau Antartika, atau gletser lainnya di dunia. Namun, es mencair dengan cepat. Dan kemungkinan besar akan mengambil alih ekspansi hidrotermal. Sebagai penyumbang paling penting bagi permukaan laut global. Saat lautan menghangat, air mengembang, dan permukaan laut naik. Lautan yang lebih hangat juga menekan sistem cuaca, menyebabkan badai, dan angin topan yang lebih kuat. Serta peningkatan curah hujan, dan risiko banjir. Lautan menyerap sebagian besar pemanasan yang disebabkan oleh emisi karbon manusia. Sampai kita mencapai emisi net zero. Pemanasan ini akan terus berlanjut, dan kita akan terus mencetak rekor kehangatan lautan. Seperti yang kita lakukan tahun ini. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang lautan sangat penting untuk memerangi perubahan iklim.